شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mungkin yang di belakang maju ke depan, isi soft yang di depan. Baik. Pembahasan kita yang terakhir dalam kitab Kashfus Syubhat adalah pembahasan syubhat orang-orang musyrik tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan ini telah dijawab yang inti jawabannya atau syubhatnya merupakan tuduhan mereka kepada ahli tauhid bahwa ahli tauhid mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dijawab bahwa kita tidak mengingkarinya dan tidak berlepas dari syafaat Rasulullah SAW. Bahkan kita meyakini Rasulullah SAW adalah pemberi syafaat dan akan diizinkan untuk memberi syafaat. Bahkan kita mengharapkan syafaat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa syafaat itu seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan hanya milik Allah, hanya milik Allah. Syafaat itu seluruhnya. Kalau begitu minta syafaat hanya kepada pemiliknya. Kemudian syafaat itu tidak akan pernah terwujud kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali hanya dengan izinnya. Kalau begitu kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di sisi lain, yang perlu digarisbawahi dari jawaban itu, bahwa orang-orang yang memberi syafaat, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, yang akan memberi syafaat pada hari kemudian, adalah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk Allah muliakan mereka. Sebab melalui sebab mereka Allah mengampuni yang lainnya. Allah izinkan. Nanti setelah Allah izinkan baru mereka bisa memberi syafaat. Itu pun kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Wala yashfa'una illa liman irtadah. Dan mereka tidak akan bisa memberi syafaat kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Sementara sangat jelas Allah tidak akan ridha terhadap kesyirikan, dan Allah hanyalah ridha terhadap ketauhidan. Orang-orang musyrik justru berdalil dengan syafaat kesyirikan. Mereka melakukan kesyirikan dengan meminta kepada Nabi SAW syafaat. Ini adalah kebatilan. Ini adalah kesyirikan yang tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Baik. Karena itu kemudian di akhir pembahasan beliau memberikan contoh bagaimana meminta syafaat. Kita misalnya meminta, Allahumma la tuharrimni syafa'atah. Ya Allah, jangan kamu haramkan bagiku syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti ini bagus. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau minta kepada Nabi, berarti apa? Minta kepada bukan pemiliknya. Minta kepada tidak yang mengizinkannya. Dan permintaan ini adalah kesyirikan. Sebab kesyirikan itu apa? Menyerahkan perkara yang merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga minta kepada Nabi adalah doa. Dan doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Jadi ini permintaan seperti ini bisa. Yang tidak boleh, kalau mengatakan, Ya Rasulullah, berilah syafaatmu kepada saya. Ini kesyirikan akbar, mengeluarkan pelakunya dari agama. Atau, dengan kebesaran Nabi-Mu ya Allah, saya meminta. Ini tidak sampai ke dalam syirik akbar, tetapi sarana kepada kesyirikan. Sebab ini bertawassul dengan kehormatan Nabi SAW. Ini sarana kepada kesyirikan. Jelas ya? Perhatikan. Jadi ada bentuk permintaan yang boleh. Ya Allah, jangan kamu haramkan syafaat Nabi-Mu kepadaku. Ya Allah, jadikanlah Nabi-Mu pada hari kiamat memberi syafaat kepadaku. Ini boleh. Baik, kalau permintaan ini, Ya Rasulullah, berilah syafaatmu kepadaku. Ini apa? Atau yang semakna dengan ini, minta kepada Nabi langsung. Ini apa? Ini syirik akbar, pelakunya keluar dari agama. Kalau permintaannya, Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu. Ya Allah, dengan kedudukan kebesaran Nabi-Mu, maka berilah ini dan semisal itu. Ini apa? Ini bid'ah. Tidak ada doa tawassul kepada Nabi SAW semenjak wafatnya Rasulullah SAW. Baik, dan bid'ah ini akan mengantar kepada kesyirikan akbar. Baik, kita lanjut kepada syubhat selanjutnya. Fa in qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam u'tiya asy-syafa'ah wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Coba lihat, ini syubhat. Masih tentang syafaat. Nabi itu diberi syafaat, ya kan? Ya, Nabi diberi syafaat. Benar tidak? Dan saya, kata orang musyrik, saya
minta kepada Nabi SAW dari apa yang Allah beri kepadanya. Dua kalimat. Yang pertama, Nabi diberi syafaat. Saya minta kepadanya dari apa yang Allah telah beri kepadanya. Kalau gitu tidak boleh disalahkan kalau saya minta kepada Nabi. Syubhat itu memang berbahaya. Iya. Dan pelaku-pelaku kejahatan, kesyirikan, kekafiran, bid'ah, dan hal-hal yang semisal ini itu memang telah disusupi oleh syubhat-syubhat dari syaitan jin dan manusia. Lihat jawabannya. Dengan ilmu kita akan jawab. Dengan ilmu seseorang selamat dari syubhat. Faljawab, anna Allah a'atahu syafa'ah wa nahaka an hadha. Faqal fala tad'u ma'allahi ahada. Fa'in kunta tad'u Allah an yashfa'a nabiyyah fika fa'ati'hu fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahada. Baik, jawaban pertama, Allah Subhanahu wa taala benar sungguh telah memberi syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti diakui yang pertama. Hanya dan Allah telah melarang kamu akan hal yang kedua. Yang pertama diakui. Sungguh Nabi sallam telah diberi syafaat. Dan saya minta kepada Nabi apa yang Allah beri kepadanya. Dijawab, yang pertama benar Allah telah memberi kepada Rasulullah. Hanya yang kedua Allah larang kamu. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Jangan sekali-sekali kalian berdoa meminta bersama Allah ahada kepada siapapun juga. Minta syafaat kepada beliau SAW adalah berdoa kepada beliau SAW. Dan ini adalah ibadah. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Jadi kata beliau, jika kamu meminta kepada Allah agar supaya Allah mengizinkan nabinya memberi syafaat kepada engkau, maka taati pula lah Allah dalam firman-Nya ini. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan sekali-sekali kamu berdoa bersama Allah ahada kepada siapapun juga. Jelas ini? Baik. Tolong diisi di sini. Maju. Maju. Tidak ditanya sekarang. Diisi. Ya, itu ada. Antum di sana tidur nanti. Baik. Jadi apa jawaban pertamanya? Langsung hilang. Waduh. Jadi kalau ada orang musyrik dan datang ke kuburan Nabi, minta kepada Nabi SAW, kita mau bilang apa? Benar atau tidak? Salah. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Mana larangannya?
Kenapa? Dia bilang begini. Allah telah memberi kepada Nabi kita syafaat. Saya minta kepada Nabi apa yang Allah beri. Allah telah memberi kepada Nabi kita bahwa Nabi akan memberi syafaat pada hari kiamat. Ini syafaat besar, hebat. Saya minta kepada Nabi supaya saya diberi syafaat oleh Nabi SAW. Gimana jawabannya? Sebelah kanan tuh. Minta sesuatu, minta kepada Nabi adalah doa. Doa kepada Rasulullah SAW adalah ibadah. Ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Jangan sekali-sekali kamu berdoa bersama Allah ahada, kepada siapapun juga. Kalimat ahada mencakup nabi, rasul, para malaikat, siapapun juga tidak boleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jawaban kedua. Wa aidha فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأفراد يشفعون والأولياء يشفعون أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه فإن قلت لا بطل قولك أعطاه الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. Dan juga dijawab bahwa syafaat itu diberi juga, Allah izinkan juga kepada selain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini mereka ketahui. Sekarang dibalik. Kalau begitu kamu beranggapan sebab diberikan kepada Nabi, boleh sebutkan malaikat memberi syafaat. Orang-orang beriman yang lainnya memberi syafaat, wali-wali Allah memberi syafaat. Anak-anak anak-anak yang lahir, yang meninggal sebelum balik, meninggal, anak-anaknya kaum muslimin dijamin surga. Ini akan memberi syafaat. Dia tidak akan tinggalkan tempat kecuali membawa orang tuanya. Ini semua ini nanti bisa memberi syafaat setelah terpenuhi dua syarat. Apa? Allah izinkan memberi syafaat. Yang kedua, yang diberi syafaat Allah ridhoi. Dan ridho tidak hanya disesuaikan kepada tauhid atau syirik. Jelas ya? Islam atau tidaknya. Baik. Allah memberi syafaat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalau begitu kamu juga bilang, sungguh Allah telah memberi syafaat, kalau begitu saya juga minta kepada mereka syafaat. Dibalik. Kalau begitu kamu juga minta kepada para wali-wali nanti syafaatnya dan semisal itu. Maka jika kamu menjawab iya. Kalau begitu, kalau kamu menjawab iya, maka kata Syekh, kembali kepada penyembahan terhadap orang-orang soleh sebelumnya yang sudah dibahas syubhatnya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, orang-orang soleh itu, kecuali apa? Agar supaya melalui mereka kami semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kembali persis kepada pembahasan awal. Itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Pembahasan awal itu menjelaskan sudah. Itulah kesyirikan.
Tetapi jika kamu mengatakan tidak, saya tidak akan minta kepada mereka. Maka apa? Kembali kepada syubhat ini. Batal kalau begitu perkataan kamu. Nabi telah diberi syafaat, kalau begitu saya minta kepadanya. Ini tidak bisa kamu ucapkan. Jelas ini jawabannya? Yes. Baik. Di sini terdapat ilmu bagi kita tentang model-model syubhat. Lihat syubhat ini ada dua kalimat. Yang pertama, Nabi SAW telah diberi syafaat. Benar ini? Kalimat selanjutnya, maka saya meminta kepadanya apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Ini apa? Benar atau tidak? Ini yang salah. Tapi benar dan salah ini digabung dalam satu kalimat. Iya. Disinilah hebatnya syubhat itu. Iya. Disinilah hebatnya syubhat dalam mengelabui seseorang. Kalau orang tidak mempunyai ilmu, maka dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil dari ucapannya. Jadi, jangan heran kalau ada orang musyrik, ada orang kafir. Bukan, saya tidak bilang orang muslim yang melakukan bid'ah, yang pendosa, bukan. Ini orang kafir, orang musyrik yang keluar dari agama. Jangan heran kalau ternyata mereka mampu mengeluarkan dalil-dalil benar, ucapan-ucapan benar di sela-sela kalimatnya yang mereka jadikan hujjah. Jangan heran. Demikianlah sifat mereka, mempercampurkan yang hak dengan kebatilan. Ini sifat mereka. Kemudian lihat kalimat ini terdiri dari apa? U'tiya syafa'ah. Nabi telah diberi syafaat. Saya memintanya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepadanya. Berarti apa? Pernyataan pertama semacam hujjah atau semacam alasan untuk perbuatan dalam pernyataan kedua. Iya. Iya tidak? Iya tidak? Jadi alasan dia kenapa minta kepada Nabi SAW karena Allah telah memberinya. Jelas ini? Iya. Karena Allah telah memberinya. Sementara alasannya benar. Iya. Alasan benar kan? Benar. Nabi telah diberi. Hati. Sikap dari alasan itu untuk selanjutnya. Iya. Perbuatan dia dalam menyikapi itu. Minta syafaat ini yang salah. Di sini ilmu penting. Iya. Di sini ilmu penting. Kadang orang perbuatannya batil. Iya. Perbuatannya jelas-jelas batil. Tetapi kadang alasannya benar. Jelas ya? Hati-hati. Benar alasannya. Bagus maksudnya. Tetapi merealisasikan atau sikap selanjutnya salah. Kalau antum pahami perkara ini, maka akan semakin memahamkan antum akan dua pokok besar dalam agama. Bahwa beragama tidak cukup hanya sekedar maksud yang baik, tetapi harus dilengkapi dengan perbuatan yang benar. Tidak hanya sekedar ikhlas, niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, tetapi ibadah itu harus benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ini? Ini penting sekali. Penting sekali. Masyarakat awam kasihan, banyak-banyak masyarakat kita sudah
Banyak-banyak kemampuan berfikirnya dalam melihat seseorang, sesuatu, baik tidaknya. Hanya sekedar melihat maksudnya. Hanya sekedar melihat, oh iya bagus. Bagus maksudnya. Dia tidak mau lihat pelaksanaannya benar atau tidak. Dia mau lihat. Baik. Iblis la'anatullah alaih. Ketika tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Apa alasannya? Kamu ya Allah cipta saya dari api. Adam dari tanah. Ini benar? Benar ini? Tapi lihat sikap selanjutnya. Sementara api lebih baik dari tanah. Di sini mulai salah. Iya. Kemudian sikap selanjutnya lebih salah lagi. Kalau begitu, yang lebih baik tidak boleh tunduk kepada yang rendah. Akhirnya apa? Dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini. Lihat bagaimana rentetan. Ini ilmu penting. Kadang informasi benar, tapi menyikapi informasi, disitulah kesalahan fatal. Dalam mendengar informasi pun demikian. Saya lihat si anu di kuburan. Bahaya. Benar dia lihat si anu di kuburan. Tetapi kalimat selanjutnya, bahaya. Pelaku bid'ah atau musyrik. Bahaya. Benar dia lihat si anu di kuburan. Si anu di kuburan sementara ziarah kubur dengan pelaksanaan syar'i. Dia datang ziarah kubur mengingat mati dan mendoakan orang yang dikubur. Jadi dia hanya sekedar lihat, tetapi sikapnya salah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul memerlukan ilmu dalam beragama. Tidak hanya sekedar perasaan. Dan jangan tergesa-gesa. Al-ujlatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Sementara ta'anni perlahan-lahan, tenang, dalam bersikap, betul-betul berfikir, ini datangnya dari Allah yang Maha Pengasih. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Baik. Lanjut. Orang musyrik ini sudah banyak syubhatnya. Dipatahkan. Tetapi akhirnya dia tetap mengatakan. Jika dia mengatakan, ana la usyriku billahi syai'a. Hasya wa kalla. Walakin al-iltija ila salihin laysa bisyirk. Lihat syubhat selanjutnya. Dia tetap tidak mau. Saya ini tidak mau melakukan kesyirikan kepada Allah. Maha suci Allah. Betul-betul saya tidak akan mau. Iltija kembali kepada orang soleh itu bukan syirik. Yang saya lakukan ini bukan syirik. Bahkan ada yang mengatakan yang saya lakukan ini penghormatan terhadap orang soleh. Memuliakan orang-orang soleh. Iltija kembali
Kalau ada masalah, kembali kepadanya. Supaya tuntas masalahnya. Iya, ini namanya iltija. Iya. Ada masalah, kembali ke kuburan Nabi. Gimana? Ini iltija. Iya. Ini bukan kesyirikan katanya. Jadi dia nyatakan pertamanya, saya tidak mau melakukan kesyirikan kepada Allah. Hasya. Saya sucikan Allah dari perbuatan syirik. Coba lihat. Orang musyrik benci kesyirikan. Dan dia tolak dirinya sebagai pelaku syirik. Dan dia menyatakan bahwa perbuatan kepada orang soleh bukan kesyirikan. Kata Syekh, fakullah. Jawab. Bilang kepadanya. In kunta tuqirru anna Allah harrama syirka. A'adama tahrim. A'adamu. Taib min tahrim zina. Wa tuqirru anna Allah la yaghfiruh. Faman alladhi harramahu Allah wa dhakara annahu la yaghfiruh. فإن كان لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأله ولا تعرفه أتظن أن الله ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا. Lihat lebih jauh. Kata beliau, maka bilang kepadanya, jika kamu telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kesyirikan lebih hebat daripada pengharaman zina. Ini orang musyrik akui. Ini orang musyrik dari kalangan orang-orang yang mengaku muslim ya. Lebih hebat daripada pengharaman zina. Perhatikan. Lebih hebat daripada pengharaman zina. Kalian akui sudah. Dan kalian akui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Maka sekarang, apakah yang Allah haramkan itu? Yang pengharamannya lebih hebat dari zina itu. Yang Allah telah katakan bahwa Allah tidak akan mengampuninya. Apa itu? Singkatnya, apa itu syirik? Gitu kan? Iya. Kamu kan tahu, Allah haramkan dengan sehebat-hebat pengharaman lebih hebat daripada zina. Iya. Dan Allah tegaskan bahwa Allah tidak akan mengampuninya. Sekarang, apa yang Allah haramkan itu? Apa yang Allah katakan Allah tidak akan ampuni itu? Kalau kita mau persingkat ini, maka pertanyaannya apa? Apa kesyirikan itu? Iya. Jadi jawaban dari syubhat, orang yang menganggap dirinya tidak melakukan kesyirikan, padahal telah melakukan kesyirikan dan menolak bahwa itu bukan perbuatan syirik, ditanya dengan pertanyaan ini. Apa itu syirik? Kata Syekh, jika dia tidak tahu, maka bilang kepadanya, bagaimana kamu membebaskan dirimu dari sesuatu yang kamu tidak tahu? Paham? Kamu nyatakan dirimu, saya tidak melakukan kesyirikan, sementara kamu tidak tahu syirik. Kemudian dijawab lebih jauh lagi. Apakah mungkin Allah mengharamkan sesuatu dengan sehebat-hebat pengharaman? Atau jawaban selanjutnya, bagaimana Allah sampai mengharamkan sesuatu dengan sehebat-hebat pengharaman dan Allah nyatakan Allah tidak akan mengampuninya, sementara kamu tidak mau bertanya tentang itu. Kamu tidak mau tahu tentang itu. Apakah kamu menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya kemudian Allah tidak menjelaskannya?
Jelas? Ini dua perkara yang ditegaskan. Perhatikan ini. Ini penting ini. Orang yang melakukan kesyirikan, kita ditanya, kamu melakukan kesyirikan, kamu musyrik, kamu ini. Saya tidak melakukan kesyirikan, saya bukan orang musyrik. Dia tidak mau akui perbuatannya kesyirikan. Iya. Maka balik, apa itu syirik? Tanya, apa itu syirik? Apa itu kesyirikan yang kamu sudah nyatakan dirimu lepas dari? Kalau dia tidak tahu, dan jelas dia tidak akan tahu. Dia tidak akan tahu. Kalau dia tidak tahu, maka tanya, gimana kamu membebaskan dirimu sementara kamu tidak mengetahuinya? Penegasan lain, kita bilang kepadanya, Allah haramkan kesyirikan dengan sehebat-hebat pengharaman. Dan Allah mengatakannya sebagai perbuatan yang Allah tidak akan mengampuninya. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya kemudian Allah tidak menjelaskannya? Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allah tidak mengampuninya kemudian Allah tidak menjelaskannya? Tidak akan mungkin. Kalau begitu kenapa kamu tidak mau mengetahui? Kenapa kamu tidak mau mempelajarinya? Kenapa kamu sampai tidak tahu? Tidak mau mempelajarinya, tidak mau bertanya tentang itu. Jadi sebenarnya ada dua penegasan sini ya. Penegasan pertama, bantahan pertama terhadap orang yang mengaku lepas dari syirik sementara dia tidak tahu. Penegasan yang kedua, orang yang tahu bahaya kesyirikan. Sementara tidak tahu menahu tentang kesyirikan, maka diarahkan kepadanya bahwa Allah telah menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Kenapa kamu tidak mau mengetahuinya? Ini ilmu penting, ikhwah. Ilmu penting dari jawaban ini. Ilmu ini untuk kita ya, sebelum orang lain. Untuk kita sebelum orang lain. Kita lepas dari kesyirikan atau tidak? Kalau lepas dari kesyirikan, apa itu syirik yang kamu lepas dari? Apa itu syirik yang kamu lepas dari? Apa itu syirik yang kamu menyatakan diri lepas dari? Ini pertanyaan jamaah mengharuskan kita untuk mempelajari kesyirikan. Tidak boleh tidak. Kita tidak akan lepas dari kesyirikan kecuali harus mengenal kesyirikan. Kemudian susul dengan penegasan yang kedua tadi. Yang menegaskan bahwa Allah mengharamkan dengan sehebat-hebat pengharaman. Lebih haram daripada zina. Sementara zina itu jelas. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya? Kalau Allah telah menjelaskannya dengan sejelas-jelas penjelasan, maka kenapa kamu beras-malas-malasan untuk tidak mau mengenalnya? Tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengetahuinya. Dan kamu biarkan dirimu tidak tahu. Sekedar tahu bahaya syirik, sementara tidak mau tahu apa itu syirik. Padahal Allah telah menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Jelas ini, ikhwan? Baik. Fa'in qal, jika dia menjawab, asyirku ibadatul asnam wa nahnu la na'budul asnam. Ada jawabannya. Kalau tadi itu jika dia tidak bisa
menjawab. Sekarang kalau ternyata menjawab. Ini jawaban banyak-banyak pelaku syirik. Syirik itu katanya, syirik itu adalah menyembah berhala. Kami tidak menyembah berhala. Kami tidak menyembah berhala. Maka fakul bilang, ma ma'na ibadatil asnam? atadunnu annahum ya'taqiduna anna tilka al-akhshab wal ahjar takhluq wa tarzuq wa tudabbir amra man ta'aha fahadha yukadibuhu al-Quran kama fi qawlihi qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard al-ayah. fa in qala huwa man qasada khashabah أو حجر أو بني على قبر أو غيره يدعو ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربون إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته ويعطينا ببركته فقل صدقت فهذا فعلكم عند الأحجار والبنايات التي على القبور وغيرها فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في هذا فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيسى أو الصالحين فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل ما الشرك بالله فالشرك لي فإن قال هو عبادة الأصنام فقل ما معنى عبادة الأصنام فالشرها لي فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فالشرها لي فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه وإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه يفعلونه في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طيب. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka jika dia menjawab syirik itu menyembah berhala, kami tidak menyembah berhala, maka sampaikan kepadanya apa arti menyembah berhala. Yang kamu katakan tidak menyembah berhala. Apa arti menyembah berhala itu? Apa arti menyembah berhala? Kemudian susul dengan pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu menyangka bahwa yang namanya menyembah berhala itu, bahwa mereka meyakini bahwa pepohonan itu, bebatuan itu, kayu itu, dan yang semisalnya,
dia yang memberi rezeki, dia yang mengatur urusan orang yang berdoa kepadanya. Ini yang kamu sangka menyembah berhala? Ditanya, apakah menyembah berhala itu ini maksudnya? Maka kita mesti jawab. Maka kalau ini yang kamu maksudkan dengan menyembah berhala, sungguh hal ini telah didustakan oleh Al-Quran. Bukan itu keyakinan orang musyrik terhadap berhala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard", sampai akhir ayatnya. Katakanlah, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memberikan pendengaran, pandangan kepada kamu? Wa may yudabbilul amr. Siapa yang mengatur segala urusan? Ini ditanya kepada orang-orang musyrik. Ternyata orang musyrik mampu menjawab. Semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu apa? Orang musyrikin tidak meyakini bahwa berhala yang mereka sembah itu yang memberi rezeki, itu yang mencipta, itu yang mengatur mereka. Tidak. Terus apa? Jika dia menjawab, jika orang musyrik itu menjawab bahwa yang dimaksudkan dengan menyembah berhala adalah memaksudkan bebatuan itu. Perhatikan, memaksudkan pepohonan itu, kayu itu, bangunan di atas kubur itu, atau yang tidak ada kuburannya, ada bangunannya. Dia maksudkan untuk apa? Berdoa, menyembelih untuknya. Dan mereka mengatakan bahwa hal ini akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Melalui berkahnya ini, kami akan terhindar dari bahaya. Melalui berkahnya, kami akan mendapatkan apa yang kami inginkan. Yang kami inginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang musyrik jawab. Terhadap pepohonan, ini dia penyembahannya. Maka dijawab, sadaqtah, benar. Sebelum kita lanjut, perhatikan. Ini ilmu penting. Jadi asal pembahasannya sebenarnya, perlu kita memahami bahwa sembahan orang musyrik itu banyak. Ada berhala-berhala, ada orang soleh, ada malaikat, ada ini, dan Allah menyamakan mereka seluruhnya orang musyrik, semuanya orang kafir, dirasakan oleh Nabi SAW dalam peperangan, diperangi bersama. Tidak dibedakan. Jelas ini? Baik. Kalau begitu sama hakikatnya. Nah, sekarang untuk memahamkan dia bahwa perbuatan dia kepada orang soleh itu juga merupakan kesyirikan, dipahamkan dulu apa kesyirikan terhadap berhala, pepohonan, bebatuan. Apa itu kesyirikannya? Nah, sekarang dia sudah jawab. Kesyirikan terhadap pepohonan itu apa? Bukan karena meyakini pepohonan itu bisa memberi manfaat, bisa menolak bahaya, bisa ini. Tidak. Melalui itu. Memaksudkan berdoa kepada Allah melaluinya. Minta kepada Allah melalui ini. Jelas? Kalau dia sudah akui ini, maka dia tinggal jawab, benar. Memang itu perbuatan kalian. Orang-orang musyrik di sisi bebatuan, pepohonan, bangunan-bangunan di atas kubur dan lain-lainnya. Kalau begitu, sekarang kamu mengakui bahwa sikap kamu terhadap orang soleh juga adalah ibadah. Sebab mirip kan? Hanya bedanya ada bebatuan, ada orang soleh. Orang yang menyembah bebatuan gimana? Melalui ini. Minta kepada Allah. Dia tidak meyakini bahwa bebatuan ini yang memberi manfaat. Terhadap orang soleh juga demikian. Kalian kembali kepada orang soleh, berdoa kepadanya,
bersandar kepadanya. Kalian meyakini hanya Allah yang memberi, Allah yang menyelamatkan, tapi melalui mereka. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali apa? Supaya melalui mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini ucapan orang musyrik. Terus ini, kalau demikian keadaannya, kamu telah paham bahwa perbuatan kamu terhadap orang soleh juga merupakan kesyirikan. Beliau tambah, dibilang lagi sama dia, ucapan kamu syirik itu adalah menyembah berhala. Apakah yang kamu maksudkan dengan ucapan ini, bahwa kesyirikan hanya ini, dan bahwa bersandar kepada orang soleh, berdoa kepadanya tidak masuk di sini? Kamu menganggap seperti itu? Maka ini telah dibantah oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan bagaimana kafirnya orang-orang yang tergantung kepada para malaikat, kepada Nabi Isa, kepada orang-orang soleh. Dan ini telah lewat kan? Yes. Terlewat pembahasannya. Yes. Terlewat pembahasannya kan? Yes. Terlewat syubhatnya. Makanya kata beliau, dia pasti akan mengakui bahwa orang yang melakukan kesyirikan, dalam ibadah kepada Allah, kepada siapapun juga termasuk orang soleh, justru itulah kesyirikan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini ingin ditegaskan di sini. Beliau tegaskan singkatnya, kunci permasalahan ini adalah, jika orang musyrik mengatakan, jika dia mengatakan, saya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka jawab, bilang, apa kesyirikan kepada Allah itu? Jelaskan kepadaku. Jika dia menjawab, kesyirikan kepada Allah itu menyembah berhala, maka tanya, apa itu menyembah berhala? Jelaskan kepadaku. Sebab nanti dijelaskan baru jelas. Dia paham atau tidak? Dia mengerti atau tidak? Jika dia bilang, saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini ucapan lain, sama dengan tadi. Saya tidak melakukan kesyirikan. Ini sekarang bentuknya apa? Saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Sekarang tanya, apa itu menyembah murni hanya kepada Allah? Apa itu? Apa yang dimaksudkan dengan ibadah kepada Allah murni hanya kepadanya, tidak kepada selainnya? Apa itu? Jelaskan. Jadi setiap ada pernyataan pengakuan, maka minta penjelasannya. Kalau dia menjelaskannya dari Al-Quran, maka itu yang diinginkan. Pasti dia terpojok. So, pasti tidak sesuai dengan kenyataan yang dia lakukan. Jika dia tidak mengetahuinya, dan ini kebanyakannya. Wallahu a'lam, ini kebanyakan. Jika dia tidak mengetahuinya, maka tanya, gimana kamu mengaku lepas terhadap sesuatu sementara kamu tidak tahu? Maka selanjutnya kamu jelaskan kepada dia makna yang dia tidak ketahui itu, sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Tentang makna kesyirikan, apa itu kesyirikan? Apa itu menyembah berhala? Apa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan kamu menjelaskannya, maka di sana akan nampak bahwa yang mereka lakukan pada zaman kita ini. Pada zaman ini, katanya zamannya Syekh, dan zaman kita juga. Yang dilakukan oleh orang musyrikin pada zaman Syekh dan zaman kita, justru itulah yang dilakukan oleh orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa ajakan ibadah murni kepada Allah, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Tidak ada kesyirikan di dalamnya. Justru ajakan inilah yang mereka ingkari terhadap kita. Mereka berteriak sebagaimana saudara-saudara mereka berteriak dulu ketika Nabi mengajak, ucapkan la ilaha illallah. Maka orang-orang musyrikin dahulu menjawab, aj'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia mau menjadikan satu saja disembah? Ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Sesuatu yang tidak bisa terima. Kata Syekh, sama dengan keadaan orang musyrik sekarang. Ketika kita mengajak
Murnikan ibadah hanya kepada Allah. Jangan kepada orang soleh. Jangan kepada ini, jangan kepada ini. Mereka akan ingkari. Mereka akan ingkari. Dia akan menolak ajakan kemuliaan ini. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masya Allah, sekarang syubhatnya bercampur-campur sudah. Iya. Bentuk syubhatnya. Iya. Dan di sini kalau kita kuasai ini, iya, kuasai pembahasan ini, kalau ada syubhat dari orang musyrik, biar dia masuk dalam bentuk apapun, akan mudah dipatahkan. Iya. Dan kita sudah tahu jalur-jalurnya. Sekarang jika orang musyrik berkata, sungguh orang-orang musyrik itu dulu terhadap orang soleh, kafirnya mereka bukan karena berdoa kepada orang soleh, bukan karena berdoa kepada para malaikat. Mereka itu kafir karena mengatakan malaikat itu anak-anaknya Allah. Sementara kami tidak pernah mengatakan Abdul Qadir Al-Jilani anaknya Allah. Iya. Kami tidak pernah mengatakan Rasulullah anaknya Allah. Kami tidak pernah mengatakan Syekh Yusuf anaknya Allah. Kami tidak pernah mengatakan Imam Lapiau anaknya Allah. Kami tidak pernah mengatakan Datuk Dimusing anaknya Allah. Kami tidak pernah mengatakan Sunan Giri, Sunan ini adalah anaknya Allah. Kami tidak pernah katakan. Syubhat. Dialihkan pembahasan sekarang. Sebab berhubungan dengan orang soleh. Mereka punya banyak syubhat berhubungan dengan orang soleh. Jadi orang musyrik dahulu, kenapa kafir sehubungan dengan orang soleh? Karena menganggap, malaikat mereka anggap anak-anak wanitanya Allah. Iya, orang-orang Yahudi menganggap Uzair adalah anaknya Allah. Iya, orang-orang Nasara menganggap Nabi Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikannya. Sementara kami tidak menganggap itu. Lihat jawabannya. Mudah dengan ilmu. Sekali lagi, mudah dengan ilmu. Al-jawab, maka jawabannya, nisbatal walad, inna nisbatal walad ila Allahi kufrun mustaqil. Kufrun mustaqil. Qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal ahad alladhi la nadhira lah. Was samad al maqsud fil hawaij. Faman jahada hada faqad kafara walau lam yajhad as-surah. Wa qala ta'ala mattakhadha Allahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah.